Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Gembala. Sapaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius 7 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Dan hari ini kita akan mengangkat tema jangan buru-buru menghakimi orang lain. Saudaraku, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan, karena Tuhan senantiasa menjaga dan merawat hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan sapaan firman-Mu. Kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini tidak lalu begitu saja, tapi boleh kami simpan di dalam hati kami, selanjutnya kami jadikan dasar dalam kami menjalani hidup sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sungguh-sungguh telah siap untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, inilah Injil Yesus Kristus dalam Matius 7 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, direnungkan siang dan malam, dan dilakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, ada kisah yang menarik dalam Kompasiana, ditulis oleh Hesmi RN. Kisahnya demikian. Ada seorang dokter yang kelihatannya buru-buru sekali. Dia berlari memasuki rumah sakit. Rupa-rupanya sang dokter itu mendapatkan panggilan untuk melakukan operasi darurat. Itu sebabnya begitu dia mendapatkan panggilan, dia cepat-cepat ke rumah sakit. Dia langsung menuju ruang pakaian, berganti pakaian dengan baju operasi, dan langsung menuju ruang operasi. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang ayah yang selalu mondar-mandir di lorong itu menunggu dokter datang. Dan ketika sang ayah itu melihat dokter datang, maka dia pun segera berteriak, "Kenapa lama sekali Anda datang? Apa Anda tidak tahu kalau nyawa anak saya dalam bahaya? Apa Anda tidak punya rasa tanggung jawab?" Dokter itu pun tersenyum, lalu dia menjawab, "Maaf ya Pak, tadi saya tidak di rumah sakit dan saya segera datang kok. Begitu saya mendapatkan panggilan itu. Dan sekarang saya mohon Bapak tenang dulu, sehingga saya bisa melakukan tugas saya." "Tenang," kata Anda. "Bagaimana jika anak Anda yang ada di dalam sana? Apa yang Anda bisa lakukan? Apa Anda bisa tenang? Jika anak Anda meninggal sekarang ini, apa yang akan Anda lakukan?" Jawab si ayah itu sambil marah-marah. Dokter itu pun kembali tersenyum lalu memberikan jawaban. Saya kutip kata-kata dalam Alkitab ya Pak. "Dari tanah kembali ke tanah, terberkatilah dalam nama Tuhan." Dokter itu tidak bisa memanjangkan umur manusia. Tapi kami selaku dokter akan berusaha sebaik-baiknya untuk menolong orang lain, termasuk menolong anak Bapak dalam nama Tuhan. Ngomong memang gampang, kalau memang nyatanya tidak peduli. Begitu gumam si ayah. Singkat cerita,
Operasi berlangsung beberapa jam, lalu dokter itu pun keluar dengan tersenyum. Syukur pada Tuhan, anak Anda selamat. Tanpa menunggu jawaban dari sang ayah itu, dia terus saja berjalan. Tapi dia berhenti sejenak, lalu berkata, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tanyakan saja pada suster. Kenapa dia sombong sekali, suster? Bahkan dia tidak bisa menunggu sebentar saja. Jadi saya bisa menanyakan hal-hal penting tentang keadaan anak saya. Komentar si ayah itu kepada suster. Suster itu pun menjawab sambil menangis. Tetesan air matanya membasahi wajahnya. Pak, anaknya Pak Dokter baru saja meninggal. Kemarin kecelakaan. Beliau sedang di pemakaman ketika kami memanggilnya untuk mengoperasi anak Bapak. Dan sekarang setelah menyelamatkan anak Bapak, beliau harus buru-buru kembali ke pemakaman anaknya. Saudaraku, pesan moral dari kisah ini adalah janganlah kita buru-buru menghakimi orang lain sebelum kita tahu persis keadaan orang lain itu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan ini selaras dengan firman Tuhan hari ini. Di sana Tuhan Yesus memberikan perintah, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sikap menghakimi yang dimaksud di sini bukan berarti kita tidak boleh mengkritik orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh menegur kesalahan orang lain. Dan juga bukan berarti kita meniadakan nalar kritis untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang jahat. Karena kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya dalam pasal 7 khususnya ayat 13 dan seterusnya, di sana Tuhan Yesus meminta kita untuk bisa membedakan antara nabi-nabi palsu dengan nabi-nabi yang sejati. Ini berarti diperlukan kemampuan kritis untuk membedakan mana nabi yang asli dan mana nabi yang palsu. Mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sesat. Jangan menghakimi di sini. Bukan juga maksudnya kita tidak peduli dengan kesalahan orang lain. Menutup mata dengan kesalahan orang lain. Seolah-olah itu adalah masalah pribadi. Masalah privasi orang lain. Karena itu bukan urusan kita. Bukan itu. Poinnya bukan itu. Tetapi sikap menghakimi yang dimaksud di sini adalah lebih kepada sikap yang begitu fanatik dan agresif terhadap kesalahan dan dosa-dosa orang lain, tetapi begitu toleran, begitu permisif terhadap kesalahan dan dosa-dosa diri sendiri. Sikap menghakimi di sini lebih kepada sikap yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri tidak sadar bahwa dia sebenarnya punya kesalahan yang jauh lebih besar. Sikap menghakimi di sini lebih kepada sikap yang begitu kejam, begitu keras ketika mengkritik orang lain, menjudge orang lain bahwa orang lain itu bersalah dan tanpa belas kasihan memojokkan dan memberikan penghakiman kepada orang lain itu. Tetapi sebaliknya, dia begitu lemah mengkritik diri sendiri, begitu toleran dengan kesalahan sendiri, begitu permisif terhadap dosa-dosanya sendiri. Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk mengkritik atau menegur kesalahan orang lain. Yang dilarang Tuhan Yesus adalah mengkritik dengan spirit atau semangat hanya waton menyalahkan dengan tujuan atau motif yang salah. Kritik yang dilontarkan hanya sifatnya menghancurkan, merendahkan, dan menghinakan orang lain. Bukan mengkritik dengan baik, tetapi kritik yang arogan, penuh dengan kesombongan rohani. Poin utama yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam perikop ini adalah
Tuhan Yesus mengingatkan kecenderungan banyak orang atau kecenderungan manusia pada umumnya untuk lebih berfokus pada kesalahan-kesalahan orang lain daripada melihat dalam diri kita sendiri. Jika kita menemukan dosa orang lain, kita cepat-cepat mengecamnya habis-habisnya, menelanjanginya, mengulitinya sehabis-habisnya. Tetapi jika kita menemukan kesalahan sendiri, dosa sendiri, maka itu dianggap kecil, itu dianggap tidak berarti, bahkan dianggap hal yang biasa. Kalau melihat kesalahan orang lain, kita cepat-cepat membongkarnya, bahkan memberitakannya kepada orang lain, tapi begitu melihat kesalahannya sendiri, dia tutup-tutupi. Saudaraku, mencari-cari kesalahan orang lain memang jauh lebih gampang dibandingkan mencari kesalahan diri sendiri. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita semua dan menyadarkan kita semua supaya kita tidak buru-buru memberikan penilaian atau menyalahkan orang lain. Kalau toh kita harus memberikan penilaian kepada orang lain, itu demi kebaikan, bukan untuk merendahkan apalagi menghancurkan. Gitu. Amin.